Salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami dari kelompok besar guru sekolah dasar yang terdiri dari Ade Beni, Nur Holik, Nur Isnaini, dan Alfi Nur Hikmawati. Terlebih dahulu kami akan membacakan skenario pembelajaran yang kami gunakan sebagai bahan diskusi kelompok kami. Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah: yang pertama, sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah Anak, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik sains milik salah satu muridnya, di minggu sebelumnya ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada salah satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Yang ketiga, di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Yang keempat, Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Yang kelima, Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Darmawan pun siap mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap-tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih.
Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan, ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami berdasarkan pertanyaan pemandu. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Guru telah berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu kebutuhan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan murid pada tahap awal guru mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dengan menyiapkan berbagai sumber belajar, diantaranya poster, berbagai bacaan, video, petugas UKS, dan kartu-kartu pertanyaan. Minat belajar murid. Di sini guru mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, diantaranya membaca buku atau artikel atau komik, mengamati poster, mewawancarai petugas UKS, dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Kemudian, kebutuhan profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar bekerja sama dalam kelompok. Pertanyaan pemandu kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Pak Dermawan sebagai guru menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan menyiapkan beberapa buku bacaan, artikel, dan komik sains. Kemudian guru mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Strategi berdiferensiasi yang digunakan ada 3, yaitu diferensi konten, proses, dan produk. Dalam diferensiasi konten, guru menyediakan berbagai sumber belajar yang membantu murid dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Diferensiasi proses, guru menyiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca, mengobservasi setiap kelompok, dan memantau kemampuan murid-muridnya dengan mengajukan pertanyaan, menunjukkan video, membantu memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana. Diferensiasi produk. Murid membuat penjelasan tentang alur pencernaan dalam bentuk diagram menggunakan kosakata sederhana. Murid membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi, dan murid membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menafsirkan alur pencernaan. Pertanyaan pemandu yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ini Pak Dermawan sebagai guru membuat penilaian berjenjang. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, guru meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, Pak Dermawan sebagai guru meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan, dan melalui tugas ini penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Demikian hasil diskusi kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.